Halo, jumpa lagi dengan saya guys. Kita untuk kali ini akan membahas tentang katalis yang katanya bisa menyalip innova dan lain sebagainya ya. Saya akan berbagi pengetahuan, kemungkinan ada yang salah juga. Jadi saya ingin membahas tentang katalis ini, katalis tembaga. Jadi kita harus mengetahui dulu arti dari katalis ya. Arti dari katalis sendiri itu, katalis ini itu adalah sebenarnya ini adalah bukan katalis ya, tapi reaktor katalis. Reaktor katalis. Jadi supaya tidak gagal paham, yang namanya katalis itu adalah sebuah senyawa yang bisa mempengaruhi kecepatan reaksinya. Jadi senyawanya yang disebut katalis. Jadi senyawa itu akan bereaksi, berfungsi untuk mempercepat reaksinya itu. Ini sudah pernah dibahas atau saya kutip dari buku IPA Kimia Jilid 1 kelas 7 oleh Lutfi. Penulisnya Lutfi. Itu dia mendefinisikan tentang katalis itu adalah senyawa. Jadi reaktor ini reaktor katalis ya guys. Jadi bukan katalisnya. Lalu ada juga yang menyebut bahwa ini adalah HCS. Kita harus tahu dulu apa itu HCS. HCS itu kepanjangannya adalah hydrocarbon crack system, yang artinya adalah suatu sistem yang berfungsi memecah hidrokarbon menjadi atom hidrogen dan karbon melalui reaktor katalis ini yang dipanaskan nantinya. Jadi kalau seandainya kita beranggapan bahwa kalau kita pasang alat ini, mobil kita tenaganya akan bertambah besar katakanlah, lalu bisa menyalip innova, terus ditanjakan pakai gigi 3 dengan cc yang sangat kecil, katakanlah yang 1000 cc, itu bisa nanjak dengan gigi 3, itu mustahil. Karena secara saintifik reaktor katalis ini tuh kenapa disambungkan ke PCV valve. Nah, kita harus tahu juga fungsi dan cara kerjanya PCV valve itu apa gitu loh. Untuk fungsi dan cara kerjanya PCV valve, kita harus tahu artinya dulu. PCV valve itu apa? Atau PCV atau positive crankcase ventilation itu apa? Itu kita harus tahu artinya dulu. PCV itu adalah sebuah sistem mesin yang fungsinya untuk mengeluarkan uap gas yang dia gagal melalui proses pembakaran dan harus mengalirkan kembali ke silinder agar dia bisa dibakar lagi, di ruang bakar. Gitu. Jadi sebenarnya
sisa pembakaran yang tidak sempurna tadi, kalau kita tambah dengan pipa katalis ini, itu dia hanya membantu menyempurnakan pembakaran. Kalau pembakaran sempurna, maka kinerja mesin jadi baik gitu loh guys. Jadi bagus, bukan terus nambah cc atau tenaganya terus berlipat ganda, itu enggak. Jadi supaya tidak gagal paham ya guys ya, memang pipa katalis ini harus dipanaskan supaya bisa membakar karbon atau hidrokarbon dari uap oli tadi, dipanaskan di pipa katalis ini lalu dimasukkan ke intake, yang sebenarnya sistem itu sudah dilakukan oleh PCV. Lah pipa ini disebut katalis itu karena dia akan membantu mempercepat reaksi pembakaran atau menyempurnakan pembakaran yang ada di ruang mesin, di ruang pembakaran gitu. Jadi sisa-sisa uap oli yang tidak bisa terbakar oleh mesin tadi keluar dari katup, dari lubang PCV tadi, itu dimasukkan ke pipa katalis ini. Lalu pipa katalis ini dipanaskan supaya terjadi proses pemisahan antara H2O dan karbon, hidrogen dengan karbon. Seperti itu. Jadi kalau selama ini kita berpandangan, wah dengan memasang ini lalu mobilnya bisa ditanjakan yang ekstrim dengan gigi 3, atau mobilnya bisa menyalip Innova, itu sudah pemikiran yang salah ya guys gitu. Nah, HCS sendiri sebenarnya ada tabung reaktornya yang harus diisi dengan cairan kalau HCS. Kalau ini hanya pipa katalis. Pipa katalis yang membantu menyempurnakan sisa pembakaran dari uap oli yang akan dimasukkan ke intake atau masuk ke pembakaran lagi gitu. Jadi dari lubang PCV itu akan dibantu proses reaksinya, reaksi uap oli itu oleh pipa katalis ini masuk ke intake manifold throttle body supaya pembakarannya itu lebih sempurna. Seperti itu, karena sudah dipanaskan oleh pipa katalis ini. Untuk bahan katalis itu bisa besi di dalamnya, itu yang untuk memisahkan, istilahnya kalau untuk reaktor katalisnya atau pipa katalis ini bisa kita ambil konduktor yang paling baik, yaitu tembaga. Yang pertama emas, yang kedua tembaga, yang ketiga aluminium, yang keempat besi. Seperti itu guys, supaya kita nggak gagal paham ya guys dengan komentar-komentar bahwa ini itu seperti itu. Kita belajar menggunakan logika secara saintifik. Dan ini kalau kita mau mempelajari, itu sudah banyak sekali jurnal-jurnalnya di internet. Jurnal-jurnal dari hasil penelitian mahasiswa dari UNS, dari UPN, dari mana-mana ada kalau kita mau mempelajari. Jadi sebelum kita menyimpulkan bahwa ini itu, sebaiknya kita harus belajar dulu apa toh itu katalis,
Terus fungsinya apa? Kenapa harus diambil dari lubang PCV? Kenapa dia ngambilnya di situ? Jadi nggak perlu harus direndam cairan apa atau apa seperti itu. Karena ini hanya reaktor. Ini hanya konduktor yang membantu pemanasan reaksi yang ada di dalamnya. Nah, katalis itu bisa besi atau biasanya di dalamnya dikasih gotri dan lain sebagainya di dalamnya itu. Yaitu dia bereaksi untuk memecah hidrokarbon itu menjadi hidrogen dan karbon. Kenapa ini cepat sekali kotor kalau kita pasang? Nah, itu karbonnya nempel di sini, guys. Seperti itu, sisa pembakarannya itu nempel di sini. Lalu kita harus bersihkan. Seperti itu ya, guys. Jadi bukan berarti ini akan bisa menambah tenaga atau gimana. Jadi seperti itu, guys, video dari saya supaya bisa menambah wawasan dan berbagi ilmu, dan supaya kita tidak gagal paham mengenai katalis yang dijual itu seperti apa, lalu kenapa dia harus kita harus pakai logika, guys, mainnya. Jangan asal comot aja karena testimoni yang muluk-muluk terus kita tertarik seperti itu. Kita pelajari bisa kok, guys, karena ini adalah ilmu pasti atau sains. Yang biasa penelitian ini Anda bisa cari jurnal-jurnal dari Fakultas Kimia, dari IPA, MIPA, itu banyak sekali di internet. Jadi supaya tidak gagal paham ya, guys ya. Oke, guys, seperti itu saja video dari saya untuk saat ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Dirasa video ini sangat berguna, mohon di-share. Terima kasih, salam sehat, guys.